Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Mudah-mudahan kalian di rumah masih tetap semangat meskipun kita pembelajaran lewat daring ya. Kali ini Bu akan menjelaskan rangkuman SBDP subtema 1 dan 2. Tema 1 tentang selamatkan makhluk hidup di sekitar kita. Pelajaran SBDP pada kali ini kita akan membahas tentang berbagai macam patung. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu patung. Patung merupakan karya seni 3 dimensi yang diciptakan oleh manusia. Patung dikatakan karya seni 3 dimensi dikarenakan patung memiliki panjang, lebar, dan tinggi serta dapat dilihat dari segala arah. Patung dibuat tidak lain hanyalah untuk menghasilkan karya seni yang dapat dilihat dalam jangka waktu yang lama. Orang yang membuat patung disebut dengan pematung. Sekarang ke pertumbuhan seni patung di Indonesia ya. Seni patung sebenarnya telah ada semenjak kehidupan bangsa-bangsa kuno. Hal ini terlihat dalam cerita wayang pada kitab Mahabharata. Seni patung juga berkembang sejak lama di berbagai negara seperti di Yunani, Mesir, India, Cina, dan di negara kita sendiri. Pada zaman dahulu, patung dibuat untuk dijadikan berhala, tetapi seiring berjalannya waktu dan berkembangnya pemikiran manusia, maka patung pada saat sekarang hanya dibuat sebagai karya seni saja. Di Indonesia, patung banyak ditemukan pada daerah-daerah yang masih dipengaruhi oleh agama Hindu dan Buddha. Sekarang kita ke bentuk-bentuk patung yang ada di Indonesia. Bentuk patung di Indonesia itu ada 2 macam. Yang pertama, bentuk tradisional. Bentuk patung tradisional banyak dibuat oleh masyarakat Bali. Kenapa oleh masyarakat Bali? Dikarenakan latar belakang kehidupan Bali yang mayoritasnya masih beragama Hindu. Patung Bali masih mengambil tema dari Ramayana dan Mahabharata. Perintis patung tradisional Bali adalah Inyoman Cokot yang pada saat itu dia dibina oleh seniman Erebonnet dan Walter Spies sekitar tahun 1940-an. Dan di Bali itu ada patung yang sangat terkenal yaitu patung Wisnu Kencana. Mengapa sangat terkenal? Karena patung Wisnu Kencana menjadi ikon dari kota Bali karena ukuran yang sangat besar ya, sehingga patung Wisnu Kencana ini mampu mengangkat citra patung Bali secara nasional dan internasional. Yang kedua, patung modern. Pertumbuhan patung modern di Indonesia ditandai dengan munculnya patung figuratif. Apa itu patung figuratif? Yaitu patung potret diri atau sosok-sosok manusia tertentu yang dipatungkan, seperti beberapa pahlawan yang dibuat patung dan diletakkan di suatu tempat. Sekarang contoh dari beragam jenis patung Nusantara. Yang pertama itu ada Monumen Nasional atau MONAS. Monumen ini atau patung ini dibuat pada tanggal 17 Agustus pada tahun 1961 di Jakarta. Didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Belanda. Yang kedua, patung Selamat Datang dibuat pada tahun 1962 di Jakarta. Didirikan untuk menyambut tamu kenegaraan dalam rangka Asian Games yang keempat di Bundaran Hotel Indonesia. Selanjutnya ada patung Dirgandara, dirancang pada tahun 1964 sampai 1965 di Jakarta. Didirikan karena Bung Karno ingin menampilkan keperkasaan bangsa Indonesia di bidang dirgantara. Yang selanjutnya patung Jenderal Sudirman diresmikan pada tanggal 16 Agustus 2003 di Jakarta. Patung ini didirikan untuk mengenang jasa Panglima Besar pemimpin pasukan gerilya pada masa Perang Kemerdekaan. Yang selanjutnya patung pahlawan atau yang sekarang disebut dengan Tugu Tani ya, diresmikan pada tahun 1963 di Jakarta. Patung ini merupakan hadiah dari Uni Soviet sebagai manifestasi dari persahabatan kedua bangsa. Yang selanjutnya patung pembebasan Irian Barat yang dibuat pada tahun 1962.
didirikan untuk memberikan semangat ketika bangsa Indonesia sedang berjuang melawan atau melepaskan wilayah Irian Jaya. Kemudian patung Pangeran Diponegoro dibuat pada tahun 1965 di Italia. Mengapa di Italia? Karena patung ini merupakan hadiah dari Dr. Mario Hita. Untuk apa? Sebagai kenang-kenangan kepada bangsa Indonesia setelah beliau tidak lagi menjabat sebagai konsul di Indonesia. Kemudian 7 proklamasi. Di antara 7 proklamasi ini terdapat 2 patung proklamator kita, yaitu Soekarno-Hatta yang berukuran besar yang berdiri berdampingan. Tugu dan patung ini merupakan tugu peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Patung ini terletak di tanah lapang kompleks Taman Proklamasi Jakarta Pusat. Ada beberapa bahan-bahan yang dapat digunakan dalam membuat patung. Gergaji. Yang kedua, alat pahat, 3 bor listrik, 4 lem kayu, dan amplas.